ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmat Islam, agama yang mengajarkan berdasarkan pilar tauhid, yang mengajarkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang digariskan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat ini, Al-Qur'an dan sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita jalani, apa yang akan antum jalani insyaallah keberangkatan umrah ini di antara syiar-syiar tauhid. Di antara syiar-syiar tauhid. Semua yang antum lakukan, mulai dari berpakaian ihram, dari bertalbiyah, melakukan tawaf, sa'i, ya tahallul, semua itu adalah syiar-syiarnya tauhid. Cukuplah dengan talbiyah yang antum ucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapan talbiyah ini adalah kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengikrarkan bahwa tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bahwa kita benar-benar hamba Allah. Kita kecilkan, kita nolkan diri kita, tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus meyakini dari sejak keberangkatan, ya, ada alhamdulillah buku yang antum pegang, buku yang dibagikan untuk jamaah ini, panduan umrah lengkap yang ditulis oleh Ustaz Jazuli Ruhan Bashir LC hafizahullah. Ini anak lihat masya Allah cukup lengkap, cukup baik, ya. Dan dari buku yang antum pegang ini, di sini disebutkan beberapa adab yang harus dilaksanakan bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah umrah yang paling mendasar, yang setiap ibadah sehebat apapun, seberapa besar pengeluaran yang antum telah keluarkan, tidak akan ada nilainya kecuali dengan yang satu ini. Tes. Kecuali dengan yang satu ini. Apa itu? Ikhlas. Keikhlasan ini yang harus dijaga. Keikhlasan ini yang paling berat tapi yang harus dijaga. Karena kecenderungan seseorang, ini anak sudah bayar nih berapa puluh juta. Ada yang 26, ada yang 35. Iya, ada yang 26, ada 35 juta. Ya, ini udah mahal-mahal. Kalau haji kan minta dipanggil Pak Haji, mungkin kalau umroh Pak Umroh gitu. Iya, harus ikhlas karena Allah. Sudah tidak perlu pakai seremonial. Ya, seremonial mau apa namanya? Walimah umroh gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu, jaga keikhlasan. Ini sama seperti ibadah yang lainnya. Tidak akan diterima kecuali syarat yang mendasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak akan diterima kecuali dengan syarat yang kedua itu, yaitu benar cara pelaksanaannya. Bahwa pelaksanaan ibadah umrah ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik kalian. Itulah kenapa ini karena goyah. Kenapa? Apa sebabnya? Tes. Itunya kali ya. Baterainya habis. Oh iya. Nah. Itulah kenapa ya ikhwatal iman. Iya betul, baterainya mati. Itu berapa nih? Ini full tapi suara kecil ya. Oh, Coba yang ini baterainya habis. baterainya habis itu.
Ini tinggal 2, masih 2. Nah, itulah kenapa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam menjalankan ibadah ini kita jaga 2 adab itu. Pertama, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita belajar thalabul ilm, kita menuntut ilmu ini, kehadiran kita pada acara manasik umrah tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana sih umrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebagian travel yang tidak peduli, yang penting berangkat umrah. Ya, tidak peduli dengan apakah tata cara ibadah umrahnya nanti jamaah ini dibimbing atau tidak, diarahkan atau tidak, sesuai tuntunan Nabi SAW atau tidak. Yang penting lihat Ka'bah, ya, muterin Ka'bah, sa'i Safa Marwah, tahallul, selesai. Padahal di dalam praktiknya banyak melanggar bahkan hal-hal yang paling mendasar dari ibadah umrah atau ibadah haji itu sendiri. Yang paling mendasar adalah tauhid. Namun berapa banyak kemudian sebagian jamaah kaum muslimin yang menjalankan ibadah ini, mereka melupakan nilai tauhid. Ngelihat Ka'bah seakan-akan ngelihat Tuhannya. Ya, mencari berkah secara berlebihan kepada Ka'bah ini, cium-cium kiswah, peluk-peluk bangunan Ka'bah, ya. Padahal yang boleh dicium bagian Ka'bah yang mana? Hajar Aswad doang yang boleh dicium. Hijar nggak boleh. Ya, Hajar Aswad saja yang boleh dicium. Yang boleh diusap bagian mana? Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sudah itu saja. Yang lainnya nggak boleh diusap-usap. Apalagi makam Ibrahim, ya, dan yang lain-lain sebagainya. Ini pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika melihat manusia terlalu ekstrim berlebihan, berebut sampai sikut-sikutan untuk mencium Hajar Aswad, maka Umar memperingatkan, sini, saya ajarkan bagaimana menyikapi Hajar Aswad. Maka beliau pun menghadapi Hajar Aswad di depan orang banyak, beliau mengatakan, ya Hajar, innaka Hajar, la tanfa' wa la tadar, lau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk, wahai batu, kamu cuma batu. Kamu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Andai kata aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Ya, begitu. Kenapa kita cium Hajar Aswad? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ada barokah ini, ada barokah, tidak ada sama sekali. Apalagi makam Ibrahim yang ditutup dengan kaca dan bangunan dari emas itu, ya, yang disepuh emas ini tadi, itu made in Prancis. Ya, jadi lucu jika sebagian umat Islam musab-musab ke sana cari berkah sama siapa? Ya, sama Prancis yang bikin itu. Ini sesuatu yang melupakan esensi nilai yang paling mendasar dari ibadah umrah atau haji, yaitu la syarikalah, tiada sekutu bagimu. Ya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Tuhannya rumah ini, jangan sembahlah rumah ini. Ya, jangan salah, falyabudu hadzal bait. La, Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara adab safar yang perlu antum jaga, ya, di samping antum menjaga, menata hati, menata keikhlasan, mempelajari ilmu tentang umrah ini, fiqihnya umrah ini bagaimana supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Juga antum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat, karena tujuan perjalanan umrah ini untuk meleburkan dosa. Ya, tujuan umrah adalah untuk meleburkan dosa-dosa kita. Perjalanan ini tidak sama dengan perjalanan antum melakukan traveling ke sana atau kemari, ya, ke Turki dan yang lain sebagainya. Ini memiliki kekhususan tersendiri. Ini ke tanah suci, ke tanah haram, Makkah atau Madinah. Ya, Makkah dan Madinah. Yang di sana kita ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita ingin meleburkan dosa-dosa kita. Di sana kita ingin menikmati keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk berbekal.
Ya, jangan lupa untuk berbekal, dan tidak ada bekal yang lebih baik melebihi ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berapa yang datang? Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Maka perjalanan ini perjalanan untuk ketakwaan kepada Allah. Antum yang melakukan perjalanan ini, berangkat dari awal ketika berangkatan terus minta kepada Allah, ya Allah jaga hatiku, jaga keikhlasanku, ya Allah jaga imanku, jaga amalku, ya Allah. Minta kepada Allah, karena tidak akan benar dan tidak akan mungkin kita bisa beribadah dengan baik tanpa pertolongan Allah. Kesempatan yang ada, antum bisa berangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya rizki untuk bisa membayar dan berangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kemudahan, sehatnya fisik kita adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya. La haula wa la quwata illa billah. Itu diantara hikmah kenapa kita setiap selesai sholat kita diajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Itu semua adalah pertolongan Allah. Kita bisa bersyukur, bisa berzikir, bisa beribadah dengan baik, semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena perjalanan ini adalah perjalanan ibadah, dan seorang mukmin harus satu dengan yang lainnya, ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Antum berjalan dengan satu travel, tapi jangan mengira bahwa yang bersaudara hanya di satu travel ini saja. Kita adalah bersaudara sesama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara. Maka setiap ada peluang untuk berbuat baik untuk saudara kita di sana, di dalam perjalanan kita, dari kita berangkat sampai kita pulang, lakukan kebaikan itu. Misalnya membantu orang, mungkin ada orang yang susah untuk, misalnya ada seseorang yang membawa orang tuanya mendorong kursi roda ditanjakan, ya, dia nggak kuat mendorong orang tuanya ini, antum support, bantu dia. Ya, hal-hal yang ringan, tapi yang ringan ini tidak ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi SAW mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau biwajhin tariq. Jangan pernah meremehkan kebajikan sekecil apapun, walaupun dengan murah senyum, walaupun dengan sekedar murah senyum. Karena nanti ketika kita dihisab di akhirat, di Al-Quran ada satu surat namanya Al-A'raf. Disebut Al-A'raf kenapa? Karena di sana diceritakan tentang Ashabul A'raf. Ada yang tahu siapa Ashabul A'raf? Siapa mereka yang ditaruh di Al-A'raf ini? Ada yang tahu? Aku suruh hitung jamaah. Orang-orang yang ditaruh di Al-A'raf ini, Al-A'raf ini satu tempat seperti penjara, yang mereka ini melihat surga dan juga melihat neraka. Seperti penjara, mereka melihat surga, mereka melihat neraka. Siapa yang ditaruh di sana? Orang-orang yang amal baiknya sama dosanya seimbang. Amal baiknya dan dosanya seimbang, ditimbang pas, nggak berat ke sini, nggak berat ke situ. Ditaruh di Al-A'raf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadi dihukum tidak dimasukkan neraka, tapi tidak segera dimasukkan surga oleh Allah. Disuruh melihat, dan itu sudah penderitaan. Penderitaan melihat nikmatnya surga tapi nggak bisa masuk. Penderitaan melihat azabnya api neraka dan mengerikan dan takut untuk terjerumus, untuk dilemparkan ke sana. Sampai pada saat tertentu Allah melepaskan mereka dan memasukkannya ke dalam surga. Masalahnya Ashabul A'raf ini, satu, hanya kurang sedikit amal saja. Andai kata dia waktu ditimbang ada pahala subhanallah saja misalnya, selesai berat ke sana. Ya, ada pahala senyum saja misalnya. Ternyata dia ada surplusnya. Surplusnya apa? Dia senyum kepada sesama saudaranya, sesama muslim. Tidak masuk di Al-A'raf, langsung masuk jannah dia. Subhanallah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan suatu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di buku ini ada bagian yang menarik yang perlu kita pahami, yaitu terkait hukum-hukum terkait safar, halaman 12.
Hukum-hukum terkait safar ini sangat penting sekali karena antum melakukan perjalanan. Yang di dalam perjalanan ini ada hal-hal yang jelas. Kita tidak lagi bicara apakah sudah jarak safar atau belum Ustaz berangkat umrah ini, nggak perlu ditanyain lagi. Ya, jaraknya sudah sangat melebihi. Ya. Nah, di antara hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan safar ini adalah masalah ibadah kita. Sholatnya bagaimana, wudunya bagaimana. Ya, ini yang sering kali kita atau jamaah kita atau kaum muslimin secara umum kurang mengerti dan kurang peduli akan hal ini. Di halaman 13 misalnya, kita lihat di poin-poin ini disebutkan safar merupakan hal yang mengandung kesempitan sehingga Islam memberikan beberapa hukum yang dapat mengurangi ketidaknyamanan di saat safar. Berikut ini beberapa hukum berkaitan dengan safar. 1. Disunahkan mengusap alas kaki tertutup apapun yang dikenakan seperti kaos kaki, sepatu, dan yang lainnya selama 3 hari 3 malam dengan syarat sebelum menggunakannya sudah bersuci terlebih dahulu, dan juga disunahkan mengusap penutup kepala apakah itu jilbab, kerudung, dan yang lainnya. Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi waktu mengusap alas kaki, yaitu sepatu atau kaos kaki, bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Ini dimanfaatkan waktu apa? Waktu wudu. Ya. Waktu wudu. Kapan? Saya bertanya. Ketika kita di pesawat, kan ketemu waktu sholat. Betul ya? Wudunya gimana? Tayamum atau wudu? Kenapa tayamum? Hah? Kenapa tayamum? Ada air nggak? Syaratnya satu, tayamum itu diterima oleh Allah. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu, wa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kamu tidak dapat air, tayamum. Itu saja ketentuan tayamum itu jadi boleh. Di luar itu nggak sah tayamumnya. Ya, bisa wudu nggak di pesawat? Ada air? Banyak. Ya, mulai air minum sama air di toilet. Cuman sebagian besar kita kalau wudu kudu punya air sumur. Ya, harus di air yang sebanyak-banyaknya. Padahal wudu itu tidak harus kita air kerannya dibuka sedemikian lama terus kemudian wudunya sekian lama. Padahal ya, di antara PR yang perlu Bapak Ibu pelajari, silahkan lihat di YouTube cara wudu dengan segelas air mineral. Ya, ini PR harus dilihat bagaimana wudu sempurna dengan air segelas air mineral. Ini bakal manfaat banget selama perjalanan Bapak Ibu. Kenapa? Nanti misalnya ketika tawaf ini di antara syaratnya bersuci. Menurut jumhur ulama nggak boleh dalam keadaan tidak bersuci. Tiba-tiba batal, buang angin. Ya Allah, wudu jauh, toilet jauh, ya. Tapi di situ antum bisa wudu dengan apa? Air zam-zam, ya. Banyak galon-galon air zam-zam di sekitar anda ini, yang antum bisa ngambil dan wudu dengan cuman segelas air itu sempurna. Kalau nggak tahu ilmunya, kepusingan. Ya, jamaah kemana, antumnya kemana? Nanti merepotkan travel ini, harus ada yang ngawal. Kalau enggak hilang nih selama-lamanya ini. Iya, jadi cara wudu dengan air mineral 1 gelas air mineral itu ada di YouTube. Silahkan, banyak asatidah kita yang mengajarkan itu, ustaz-ustaz kita yang mengajarkannya. Nah, ketika di pesawat misalnya, dengan cara wudu yang sederhana itu tadi, ketika antum pakai sepatu atau kaos kaki, tidak perlu melepas sepatu atau kaos kakinya, cukup diusap bagian atasnya. Ini semua ahlus sunnah, semua madhab, mau dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat menggunakan fiqh ini, yaitu mengusap sepatu atau kaos kaki ketika misalnya kita menggunakannya, apalagi terlebih ketika safar. Ya, itu disunahkan, dan itu adalah sunnah. Yang tidak terima ini cuma Syiah doang, tapi ahlus sunnah semua madhabnya mengikuti akan hal ini. Jadi cukup usap sepatunya atau kaos kakinya, balik ke tempat duduk, dan kemudian sholat. Kalau tidak, ini naik pesawat apa? Saudi Saudi Airlines sama Turkish.
Nah, kalau pakai Saudi, alhamdulillah di bagian belakang ada tempat sholat, tapi tidak memungkinkan untuk semuanya sholat di sana. Ya, tidak memungkinkan. Nah, kemudian poin kedua, disunahkan mengqashar salat setelah dipastikan meninggalkan tempat tinggalnya dan perjalanan safarnya kurang dari 4 hari. Rasulullah SAW pada haji wada, setelah tiba di Makkah tanggal 4 Dzulhijjah di hari Ahad hingga tanggal 7 Dzulhijjah di hari Rabu, senantiasa mengqashar salatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa Nabi SAW selama dalam perjalanan safarnya selalu mengqashar salat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan tidak ada satu hadis sahih pun yang menyebutkan bahwa beliau ketika safar pernah mengerjakan salat 4 rakaat dengan sempurna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika bermukim di tempat tujuan safar kurang dari 4 hari, maka disunahkan untuk mengqashar safar, namun jika lebih dari itu sebaiknya mengerjakan salat dengan sempurna. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Safar ini ada 2 kondisi. Kondisi di perjalanan dan kondisi kalau sudah sampai. Ya. Ketika antum tetap dalam proses di perjalanan, maka hukum safar ini tetap berlaku. Ketika berangkat, ini sekarang ke perjalanan, berangkat dari Madinah dulu ya. Nah, dari Madinah ke Makkah, ini proses perjalanan. Yang itu semuanya antum menghadapi kesulitan-kesulitan. Maka dalam kondisi di perjalanan, antum dianjurkan, disunahkan untuk mengqashar. Yang 4 rakaat jadi 2. Ya, mengqashar. Jadi zuhur dengan asar, ya, di ketika menjamaknya, ya, 2 rakaat. Kemudian maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Subuh jangan dikosor lagi, sudah 2 rakaat. Ya, sudah 2 rakaat. Bukan 2,5. Maghrib 1,5. Rukuk salam kalau gitu. Masya Allah. Nah, kemudian poin ketiga yang perlu anak beri catatan di poin ketiga di sini. Di halaman 15 disebutkan diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Adapun sholat fardu tidak dianjurkan dikerjakan di atas kendaraan kecuali bila memungkinkan mengerjakannya dengan berdiri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat tahajud dan witir di atas kendaraan hewannya kecuali sholat fardu. Kendaraan yang dipakai oleh Nabi pada saat itu adalah kuda atau onta, ya, yang memang secara umum adalah jika dalam kondisi seperti itu, maka Nabi SAW menganjurkan bahwa sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, turun dari kendaraannya. Namun kalau kendaraan yang sifatnya besar, ini ada poin yang sering kali dilupakan oleh para penulis tentang manasik haji dan umrah ini terkait dengan hukum-hukum safar. Yaitu Nabi SAW pernah memberikan solusi kepada orang yang sholat di atas kapal. Ya, Nabi SAW mengajarkan sholatlah berdiri, kalau wa in khasyal gharq fa shalli jalisan. Kalau takut tenggelam maka sholatlah sambil duduk. Nah, bagaimana teknisnya ketika sholat di pesawat? Ya, karena kalau dikatakan mengikuti poin di ketiga ini, ya, sholat wajib, ya harus turun dari pesawat. Ya gimana? Pesawatnya lagi jalan, ya kan? Dan kemudian mengerjakannya dengan berdiri. Nah, memang sebagian kita ketika menjalankan sholat fardu di kendaraan, kita pertama, sebagian besarnya ya, tayamum, padahal bisa wudu. Ini kesalahan pertama. Kedua, duduk dari sepanjang sholatnya duduk, padahal dia bisa mengkombinasi antara berdiri dan duduk. Ya, mestinya, harusnya di awal ketika antum selesai wudu nih, di toilet wudu, duduk di tempat sholat, ingin sholat, takbiratul ihramnya berdiri. Jadi berdiri, Allahu Akbar. Ruku susah kan? Karena ada kursi kita dekat dengan kursi depannya. Maka antum sebelum ruku antum duduk. Kemudian ruku sedikit, menundukkan kepala. I'tidal sami Allah liman hamidah. Kemudian sujud lebih rendah lagi. Ini rakaat pertama. Ketika berdiri rakaat kedua, berdiri lagi. Ya. Pernah lihat seperti itu, Pak? Belum pernah, tapi ini ya yang diajarkan oleh para fuqaha, semuanya seperti ini. Walaupun hampir tidak ada kaum muslimin yang mempraktekannya. Alhamdulillah, anak di pesawat, di kereta, di apapun selalu sholatnya seperti ini. Kondisi seperti ini hanya sekali saja tidak bolehnya, yaitu kalau dilarang oleh siapa? Ya, petugas pesawat. Ya, petugas pesawat.
Kalau mereka mengatakan, Pak nggak boleh Pak duduk, misalnya kondisi apa namanya turbulens atau misalnya ya jangan maksain untuk berdiri, duduk full, ya pakai sabuknya, duduk full. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau di Saudi Airlines kelebihannya, masya Allah, adalah antum bisa, yang laki-laki sebagian bisa ke belakang, ada musola kecil di sana, ya ada musolanya. Ya semoga negara kita insya Allah diberi kemudahan oleh Allah SWT. Pesawat-pesawatnya Garuda juga ada musolanya. Karena sudah mulai KAI, saya melihat kereta api juga sudah mulai ada beberapa kereta api yang beberapa jalurnya menyediakan musola sholat. Alhamdulillah, ada tempat wudhu dan musola sholatnya. Semoga menular ke alat transportasi yang lainnya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Poin keempat, meninggalkan seluruh sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah fajar dan witir. Nah ini memang kondisi safar, Nabi SAW tidak sholat sunnah rawatib. Yang dilakukan hanya qabliyah, subuh, dan witir. Itu saja. Di luar itu tidak. Nah, antum ketika perjalanan, waktu sholat ini memang membingungkan bagi sebagian kita. Namun di layar pesawat ini, ada pemberitahuan, ada informasi bahwa di darat itu jam berapa, ya. Karena misalnya yang paling susah adalah kalau melewati waktu menjelang sholat subuh. Sudah masuk waktu belum ya? Sudah masuk waktu belum ya? Itu pertanyaan terus. Ini belum masuk waktu. Kalau kita sholat belum waktunya nggak keterima. Lewat dari waktunya juga sama, ya kan? Nah, antum bisa melihat di layar itu jam berapa. Biasanya juga sebagian travel atau ikhwan satu sama yang lain, kalau rombongan jamaah umrah seperti ini, insya Allah informasinya bisa saling tiktokan satu sama lain. Bukan pakai tiktok, bukan ya. Jadi saling informasi satu dengan yang lainnya bahwa oh ini sudah masuk waktu, ayo sholat. Nah itu, antum sholat dengan tuntunan yang tadi disampaikan. Ini beberapa poin terkait dengan safar wanita, sudah ada penjelasannya dalam buku ini juga. Nah, kemudian miqat. Ini antum Madinah dulu, alhamdulillah. Antum Madinah dulu, maka antum mengikuti Madinah. Ini untungnya seperti ini ya. Ketika Madinah dulu adalah antum tidak harus pakai baju ihram. Karena syaratnya ketika melewati miqat sudah pakai baju ihram. Kalau travelnya, landingnya adalah di Jeddah dan langsung menunaikan ibadah umrah, antum di pesawat sudah harus pakai baju ihram terlebih dahulu. Karena melewati miqatnya Ahlul Yaman dan belakangnya Ahlul Yaman, yaitu Yalamlam. Ya, biasanya pesawat memberitahukan sebentar lagi akan melewati miqat. Sebelum itu sudah harus pakai baju ihram. Ya, harus seperti itu. Seperti anak kapan waktu mau berangkat haji, ya, ketika berangkat haji kemarin, memang karena kita landingnya di Mekah, landingnya di Jeddah dan langsung ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah, maka sebelum naik saja anak sudah pakai baju ihram. Walaupun anak ajarkan kepada jamaah bahwa cukup pakai bawahannya saja, atasnya nanti ganti di atas daripada ribet. Ini kalau landingnya di Jeddah. Tapi alhamdulillah antum landing di Madinah. Jadi antum menghabiskan waktu di Madinah dulu, baru kemudian berangkat umrah. Maka pakai ihramnya adalah mengikuti miqatnya penduduk kota Madinah, yaitu di Dzul Hulaifah. Sebagaimana di poin nomor 1, miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang datang ke Madinah yang bukan penduduknya dan yang lebih dikenal dengan Bir Ali. Jaraknya dari Mekah kira-kira 450 kilometer. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa keutamaan umrah, antum bisa melihat beberapa hadis yang disampaikan oleh penulis di sini di halaman 26 dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang disusul dengan umrah berikutnya pelebur dosa di antara keduanya. Subhanallah. Nah, ini di antara keutamaan sering-sering umrah. Juga poin yang kedua, ini yang paling disenengin sama jamaah, menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Wah, ini yang paling disenengin oleh jamaah. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah
fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Iringilah perjalanan haji dengan umrah, ya, karena keduanya, haji dan umrah ini, melenyapkan kefakiran dan dosa, sebagaimana alat peniup api menghilangkan karat yang ada pada besi, emas dan perak. Ya, ini diantara keutamaan umrah atau haji, yaitu mengikis kemiskinan dan kefakiran dosa. Ini yang perlu dipahamkan. Terkadang sebagian ikhwah, sebagian orang, Ustadz, anak ini kalau berangkat berdua dengan istri susah Ustadz, nggak terkumpul-kumpul. Tapi bisa berangkat dulu sendirian, gimana? Berangkat dulu, ya, karena di antara keberkahannya umrah menafikan kefakiran, membersihkan kefakiran. Dan yakini ketika antum berangkat ke sana, minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan ini sebagai safarku yang terakhir kemari. Ya Allah, panggil aku lagi kemari beserta istriku, beserta orang tuaku, beserta siapa yang kita sebutkan dari keluarga kita. Dan Allah pasti mengabulkan doanya. Yakin, jangan pernah ragu akan Allah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagi wanita, haji dan umrah ini jihad. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah." Iya, mereka wajib jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Ini diantara hadis yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan dalil bahwa haji itu wajib bagi yang mampu, demikian pula umrah wajib bagi yang mampu. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang meninggal dunia ketika berangkat umrah, dicatat baginya pahala umrah sampai kiamat. Sampai kiamat. Man kharaja mu'tamiran famata, kutiba lahu ajrut al-mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang keluar untuk berangkat umrah, lalu dia meninggal dunia, dicatat baginya pahala orang yang umrah sampai kiamat. Subhanallah, ini banyak sekali dalil-dalil hadis-hadis yang menyebutkan terkait dengan keutamaan dari umrah. Silahkan antum baca dari buku yang sudah antum pegang semuanya. Insyaallah pegang jamaah ya. Nah, kemudian rukun-rukun umrah. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena rukun ini kalau dilewatkan tidak sah. Tidak sah umrahnya. Ya, rukun harus ada. Jangan sampai terlewat. Kalau sampai ada yang terlewat, tidak sah, seperti nggak umrah. Ya, karena kata rukun itu berarti pilar. Artinya rukun itu pilar, tiang-tiangnya. Kalau ada yang nggak ada satu, roboh itu bangunan, roboh umrahnya. Ya, ini harus pahami. Yang pertama, ihram. Maksudnya ihram itu bukan pakai baju ihram. Ini yang salah dipahami oleh sebagian orang. Ihram itu diidentikan kalau pakai baju ihram. Bukan, ihram itu niat berihram. Niat dalam hati berihram. Kemudian sambil mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Nanti insya Allah ketika antum ucapkan ketika di miqat, ketika melewati miqat. Naik kereta cepat apa enggak? Enggak bis ya. Nah, jadi ketika di Bir, antum nanti dipandu oleh tour guide-nya untuk mengatakan labbaik Allahumma umrah. Kemudian sejak itu baru talbiyah. Sesudah itu baru talbiyah. Jadi yang pertama niat ihram. Jadi tidak akan diterima kalau tidak ada niatan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, tawaf umrah. Ya, tawaf ini. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melaksanakan tawaf sekeliling rumah tua itu, yaitu Ka'bah. Surat Al-Hajj ayat 29. Dan ayat ini juga dalil bahwa ibadah tawaf hanya boleh dilakukan terhadap Ka'bah saja. Tidak ada bangunan lain yang boleh ditawafin. Ya, tidak boleh kita tawaf dengan niat ibadah ngelilingin Monas, ya, atau kuburan atau yang lainnya. Ya, semuanya, apalagi kuburan. Waliyadzubillah, itu malah melakukan kesyirikan. Kemudian ketiga, melaksanakan sa'i umrah di antara Safa dan Marwah. Ya, berdasarkan firman Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar-syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Ini
yang ketiga. Jadi pertama niat ihram, yang kedua tawaf mengelilingi Ka'bah, yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah, yang keempat tahallul. Tahallul itu mencukur, ya. Boleh yang sunnah yang dianjurkan mencukur habis, ya, dan boleh juga memendekkannya. Bagaimana perbedaannya antara mencukur habis dengan yang memendekkan? Silahkan lihat hadis di halaman 32. Nabi SAW bersabda, rahimallahul muhalliqin. Sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah. Ini ada yang kurang di dalam teks Arabnya. Nabi SAW menyebut lagi rahimallahul muhalliqin. Sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab, rahimallahul muhalliqin. Baru yang keempat, wal muqassirin ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, wal muqassirin. Nabi bersabda, semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya, menggundul rambutnya. Sahabat bertanya, bagaimana dengan yang mendekin rambut ya Rasulullah? Cuma dipendekin doang. Nabi SAW menjawab, semoga Allah merahmati yang mencukur habis rambutnya. Ya, ini bagi laki-laki ibu-ibu ya. Ini hadis bagi laki-laki ya. Jangan, wah kata Ustaz Ali suruh nyukur gundul. Lah, ini bagi laki-laki. Ingat, ini tahallulnya laki-laki. Kalau ibu-ibu, tahallulnya cuman mengambil rambutnya, terus mengambil seruas jari, klik gunting. Tapi jangan dilakukan di Marwah. Dilakukan di hotel. Oh ya. Jangan di depan orang buka-buka kerudung, minta diguntingin lah, jangan. Ya, ini juga antara kesalahan yang sering terjadi di sebagian jamaah umroh kita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seperti, jadi bagi para ikhwan, bagi para bapak, ya, dan adik yang juga ikut haji juga, umroh juga, Masya Allah. Maunya pendekin rambut atau cukur? Hah? Anak pondok. Masya Allah, la barik fi. Kalau kita tahu bahwa Nabi mendoakannya 3 kali, Allah merahmati yang mencukur gundul rambutnya, cari rahmat Allah. Ya, kapan-kapan lagi antum bayar hampir 30 juta untuk gundul rambut? Ya kan? Ini lakukan. Kecuali kalau antum yakin rambut nggak bakal tumbuh lagi, jangan gundul. Ya, tapi kalau antum yakin ini anak potong habis karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya. Ini rambut anak ini terakhir tahallul nih. Terakhir tahallul haji sampai sekarang belum, insyaallah nanti tahallul lagi ketemu di bulan November insyaallah. Allah barik fikum. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu rukunnya. Jadi 4 saja rukunnya yang harus diperhatikan. Ya. Niat ihram, tawaf, kemudian sa'i Safa Marwah, dan yang keempat adalah tahallul. Kemudian kewajiban-kewajibannya, ini kewajiban. Ihram dari miqat. Ya, dan itu mengikuti pasti melalui miqat yang di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kemudian tahallul, ini di antara kewajibannya. Ya, jadi tidak akan selesai ibadah umrah itu tanpa tahallul. Ya, tahallul itu banyak nanti yang diarahkan oleh tour leader antum. Nanti antum akan dibawa ke tukang cukur yang banyak di sekitaran Makkah situ untuk tahallul, apakah itu dicukur habis atau dipendekkan. Kemudian sunnah-sunnahnya umrah. Di antara sunnah-sunnahnya umrah adalah berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Ini khusus laki-laki juga, namanya ramal. Lari-lari kecil itu adalah bergerak, lari-lari kecil. Dan sunnah ini saat ini memang tidak mudah untuk dilakukan karena padatnya. Ya, karena padatnya. Tapi ingat, ini sunnah. Jangan sampai karena ingin mengejar sunnah kemudian ada hal maslahat yang lainnya yang kemudian terlewatkan. Antum bawa istri, karena lari-lari kecil nggak tahu istrinya kemana. Ya, misalnya nih. Ya, lebih wajib jagain istri kita. Ya kan? Menjaga istri kita supaya tidak terdorong sana, terdesak sini, apalagi naudzubillah jatuh, terinjak, wal'iyadzubillah. Lebih wajib. Maka antum backup, jaga istri antum. Ya, jaga pasangan antum, jaga kalau bawa putri misalnya, jaga putrinya. Kemudian di saat sunnahnya, di saat umrah ini juga, di ketika tawaf, iltiba itu alif dot di sini ya, iltiba, yaitu terbukanya bahu kanan. Nanti insya Allah anak tunjukkan caranya. Ya, ada sabuknya nggak? Ada sabuk. Ada sabuknya juga. Nggak ada.
Oh, taib. Nah, jadi iltiba itu terlihat pundak kanannya. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik, nanti salah, yang terlihat pundak kirinya. Jadi iltiba itu pundak kanan. Kemudian di antara sunnah yang lain, mencium hajar aswad atau mengusapnya, atau memberi isyarat setiap putaran sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya, ini sunnah. Ketika antum sampai di, nanti insya Allah secara detail Anda jelaskan satu demi satu. Oh, insya Allah ada miniatur Ka'bah juga. Bahwa ketika kita benar di lurusannya Hajar Aswad, patokannya adalah di lurusannya Hajar Aswad atau lampu hijau di sisi kanan atas itu, antum mengisyaratkan Bismillah Allahu Akbar. Itu start awal. Ketemu lagi Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Karena untuk mencium susah banget, sangat susah, ya. Terus demikian, Bismillah Allahu Akbar dengan mengisyaratkan dengan tangan kita. Nggak perlu pakai, nggak perlu, ya, nggak perlu pakai sun jauh, ya, nggak usah. Cukup dengan isyarat Bismillah Allahu Akbar. Nanti banyak macam-macam orang dengan tindakan yang ini begitu, tapi Nabi SAW cuma memberikan isyarat begini saja, ya, nggak perlu pakai kis jauh, nggak usah. Nah, kemudian di antara sunnah yang lain, mengusap rukun yamani dengan tangan kanan dan tidak menciumnya atau tidak memberi isyarat, ya. Jadi kalau kebetulan mana rukun yamani, ya, rukun yamani adalah pojok sebelum Hajar Aswad, ya, pojok sebelum Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Kita muternya kan dari sini nih, ya. Jadi sebelum Hajar Aswad itu sini. Ini namanya rukun yamani. Kalau kita kebetulan dekat, kita usap dengan tangan kanan, ya. Ka'bahnya nggak sekecil ini, nggak, ya, karena ini cuma latihan doang. Jangan kalau misalnya kalau travelnya menyediakan Ka'bah seukuran Ka'bah, nggak cukup tempat manasik umrahnya. Baik. Kenapa? Awat kelihatan. Akhwat insya Allah kelihatan tadi, ya. Pokok pojok nggak kelihatan, ya, belakang yang nggak kelihatan. Terus di mana? Ditaruh di mana? Ini meja kebesaran sebetulnya. Baik, ini Hajar Aswad. Jadi yang pertama kali umroh siapa? Banyak juga. Alhamdulillah, Allah barik fikum. Alhamdulillah. Jadi untuk mengetahui Hajar Aswad itu kita harus persis di lurusannya. Kalau sebelumnya bukan, kelewat juga jangan, ya, harus di lurusannya. Bagaimana kita mengetahui di lurusannya itu? Kita melihat sisi kiri kita, ya, bahwa harus Ka'bah di sisi kiri. Jangan lawan arus kemudian kita muternya kebalik, ya, bahaya. Ya, harus Ka'bah di sisi kiri kita. Nah, kita lurusan Hajar Aswad, kalau kita tidak ngeh karena banyaknya jamaah luar biasa, lihat sebelah kanan atas itu ada lampu hijau. Ya, lihat kanan atas itu lampu hijau. Selurusan dengan lampu hijau itu tandanya start Hajar Aswad. Dari situ kita Bismillah Allahu Akbar. Ya, Bismillah Allahu Akbar, baru satu. Ada anak lihat, ada ibu-ibu dari Lampung waktu itu umrah dengan anak. Dia pinter nih, dia pakai karet gelang 7 biji dia pakai itu. Jadi kalau satu dia pindahin karetnya satu ini. Kalau sudah habis dan selesai, supaya nggak lupa sudah berapa putaran. Nah ini seperti itu. Yang disebut dengan rukun yamani sini, ya, yang disebut dengan rukun yamani adalah pojokan sudut sebelum Hajar Aswad. Disunnahkan, sunnah, ya. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau bisa mengusap, diusap dengan tangan kanan. Kalau tidak bisa, lewatin. Ya, demikian pula dengan Hajar Aswad seperti itu. Sah. Kemudian yang kelima, melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf ini disunnahkan, sunnah, tapi sangat bisa untuk menjalankannya, ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah, sholat sunnah tawaf ini sebagian jamaah meyakini
bahwa sholat itu harus persis di belakang makam Ibrahim. Padahal silahkan baca tafsirnya ulama terkait wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai musalla adalah semua area Masjidil Haram. Jadi antum boleh sholat sunnah dimanapun sesudah tawaf itu. Ya, jadi jangan sampai mengganggu jamaah yang sedang tawaf. Antum berdiri di belakang makam Ibrahim langsung sholat di sana. Ini bakal kedorong habis sama jamaah yang sedang tawaf pada saat itu. Menjauh ke arah belakang, nanti diarahkan oleh tour leader antum ke arah belakang, lurusan dengan makam Ibrahim dan Ka'bah. Sholat sunnah di sana dekat dengan tempat minum air Zam-Zam. Ya, karena setelah melakukan tawaf ini, setelah melakukan sholat sunnah tawaf, disunahkan minum air Zam-Zam. Ya, ini poin yang keenam, minum air Zam-Zam. Di halaman 34, antum bisa lihat. Setelah itu naik ke Bukit Safa dan Marwah dan berzikir, ya, dan doa di atasnya dengan menghadap kiblat. Ini nanti detailnya ada di buku ini insyaallah ya. Nanti Anda jelaskan tentang bagaimana praktek detailnya. Kemudian berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh ketika di antara dua tanda berwarna hijau, lampu hijau, sambil membaca doa Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Lari-lari kecil ini sunnah bagi laki-laki, tidak untuk wanita. Di buku ini tidak disebutkan, subhanallah. Nah, ini sunnah bagi laki-laki, tapi tidak untuk wanita. Jadi yang perempuan jangan ngejer, ya. Nah, beda dengan kasusnya tawaf. Kalau tawaf, lari-lari kecilnya susah dijalani karena akan terpencar sedemikian jauhnya. Untuk lari-lari kecil ini tetap antum yang laki-laki masih bisa mengamalkan. Kenapa? Ketika waktu persis lampu hijau, waktunya lari-lari kecil, antum lari-lari kecil. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, sambil lari-lari kecil sampai selesai lampu hijau, antum tungguin istri. Ya, ditungguin istri kita bisa jalan bareng terus sama mereka. Terus demikian di setiap putaran antara Safa dan Marwah. Jadi sunnahnya tetap masih bisa diamalkan. Nah, secara praktek, normalnya ibadah umroh ini 2 jam. Prakteknya normalnya adalah 2 jam. Dari sejak kita masuk Masjidil Haram sampai selesai untuk siap ditahallul. Ya, tidak terhitung sejak pakai baju ihram dan melewati miqat, ya. Terhitung dari sejak masuk Masjidil Haram. Nah, selama kita mulai berihram, berniat ihram, memakai baju ihram, ada larangan-larangan ihram. Ya, jangan terlalu merasa ya Allah larangannya berat-berat, misalnya begitu ya. Ini larangannya cuma 2 jam doang. Ya. Bukan sejak antum berangkat naik pesawat, bukan. Ketika di Madinah belum berlaku larangan-larangan ini. Larangan ini berlaku ketika siap mau berangkat untuk umroh ke Makkah. Selesai umroh, selesai untuk tahallul, selesai tahallul, larangan sudah nggak berlaku lagi. Ya, jadi larangan ini bukan ada sebagainya Ustaz, jadi dilarang sejak kita mau berangkat sampai kita pulang. Enggak. Ya, dilarangnya hanya ketika mau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah. Apa saja yang nggak boleh? Sini, mencukur dan mencabut rambut dan bulu. Bulu rambut, bulu kemaluan, bulu ketiak dan lain sebagainya. Ya, semuanya tidak boleh. Itu hanya berlaku ketika pakai ihram, ya. Jadi bukan sejak berangkat. Jangan sampai nanti ketika misalnya memang harus misalnya memotong rambut atau yang lainnya, kemudian waduh ini kita lagi nggak boleh deh, nanti tunggu aja setelah pulang ke Jakarta. Ya, bukan, itu hanya dilarangnya waktu memakai baju ihram saja. Kedua, yang ini juga memotong kuku, melepas dan merapikannya, baik itu kuku jari tangan maupun kuku jari kaki. Namun jika kukunya patah atau sudah mati, maka boleh dipotong sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, memakai dan membubuhi parfum di kain ihram atau anggota badan dan lainnya setelah memulai ihram. Jadi ketika sudah memakai ihram, nggak boleh pakai wewangian baju ihram. Ini berlaku sama laki-laki dan wanita, sama. Ya, tidak boleh pakai wewangian.
Nabi SAW bersabda, wala talbasu syai'an minat thiyabi massahu za'faran wala waras. Jangan kalian memakai kain apapun yang terkena wangi-wangian. Ya. Kemudian juga larangan yang lainnya juga, ini jangan sampai dilakukan. Yang poin yang keempat, melakukan akad nikah. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yankihul muhrim wa la yunkahu wa la yakhtub. Tidak boleh orang yang sedang berihram menikah, ya, dinikahkan atau melamar, ya. Tapi ingat, ini cuman berapa jam? 2 jam, ya. Bercumbu, ini poin kelima, yang bawa istri juga. Tapi ingat, alhamdulillah ini cuma 2 jam, ya. Kalau selama perjalanan safar pusing antum, apalagi yang ke Turki. Ya, bercumbu, mencium, meraba dan seterusnya yang disebutkan oleh penulis di sini. Nah, poin ketujuh, berburu hewan liar seperti dhab, ya. Itu adanya di padang pasir, burung dara dan semua binatang yang di sana jangan diganggu, sudah. Itu aja poinnya. Semua binatang yang ada di haram, tanah haram, jangan diganggu. Selanjutnya, halaman 40, larangan yang berlaku hanya bagi laki-laki. Ini perlu dipahami. Menutup kepala secara langsung dengan apapun. Maksudnya secara langsung itu yang nempel kepala. Ya, peci atau baju ihram kita ditutupkan kepala, ini nggak boleh. Ya. Kalau panas pakai payung boleh nggak? Boleh. Hujan pakai payung? Boleh. Ya sama seperti antum di dalam mobil. Ya, di dalam kendaraan kan ada penutupnya. Kalau nggak boleh, antum harus naik atapnya kendaraan. Ya kan? Ini terjadi bagi jamaah Syiah. Ya, kalau antum melihat nanti di sana aneh-aneh ada jamaah Syiah bisnya nggak ada atapnya karena mereka meyakini itu nggak boleh. Ya, tapi alhamdulillah kita bukan Syiah, alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah, walillahil hamdu wal minnah. Bisa dibayangkan dari Madinah ke Mekah nggak pakai atap. Allahu Akbar. Ya, naik bis lagi. Ya. Kedua, yang dilarang juga bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, gamis, yang pakai jubah maroko, celana, dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa saja yang boleh dipakai laki-laki yang ihram, maka beliau SAW menjawab, tidak boleh pakai gamis, sorban, jubah, celana, dan kaos kaki, semua nggak boleh. Ya, termasuk daleman nggak boleh. Ya, laki-laki juga termasuk tidak boleh pakai celana dalam pada saat memakai baju ihram. Larangan yang berlaku hanya bagi perempuan menggunakan sarung tangan, karena Nabi SAW melarang la talbisul qaffazin, dan wanita tidak boleh memakai sarung tangan. Sarung tangan yang dilarang dipakai wanita yang sedang ihram mencakup sarung tangan yang menutup seluruh bagian telapak tangan atau yang hanya menutup bagian atas telapak tangannya. Kedua, yang dilarang juga bercadar atau menutup wajah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wala tantaqibul mar'atul muhrimah. Wanita yang berihram dilarang memakai penutup wajah, cadar atau lainnya. Maka di sini disebutkan apabila larangan-larangan ihram tersebut dilanggar, maka diberikan 3 solusi. 1, jika dilanggar karena lupa atau tidak sengaja, atau dipaksa atau karena keadaan tidur, maka tidak menimbulkan sanksi apapun. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dua, melanggar larangan dengan sengaja karena adanya uzur syar'i, maka tidak dosa, namun terkena sanksi fidyah, sebagaimana firman Allah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ya, fidyah berpakaian puasa, yaitu puasa atau sedekah atau menyembelih hewan kurban. 3, melanggar dengan sengaja tanpa uzur syar'i maka berdosa dan terkena sanksi fidyah. Nah, kemudian di sini ada panduan praktis tata cara umrah. Nah, di sini antum lihat. Jadi larangan-larangan tadi yang sebutkan dilarang sebelum ketika memakai baju ihram. Nah, sebelum pakai baju ihram, antum dianjurkan malah, ya. Misalnya di sini disebutkan sebelum tiba di miqat dianjurkan membersihkan bulu kemaluan, bulu ketiak, merapikan kumis, ya. Lalu mandi besar dengan niat mandi ihram, setelah itu memakai parfum, ya.
dikenakan pada tubuh, ya, dikenakan pada tubuh, dan tidak boleh dibubuhin pada baju ihram, nggak boleh. Namun kalau sudah kena di badan kita wangi banget, masya Allah, terus kena pakai baju, terus kita menggunakan baju ihram dan terkena, boleh tidak? Nggak apa-apa. Boleh, karena kita tidak membubuhi minyak wangi ke baju ihram. Karena baju ihram itu terkena wewangian dari tubuh kita, itu tidak mengapa. Yang pakai wewangian hanya laki-laki, perempuan tidak boleh. Ya, perempuan tidak boleh pakai wewangian. Di sini disebutkan, sedangkan pakaian ihram wanita yaitu pakaian jubah dan jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan tidak ada warna pakaian khusus bagi mereka. Namun sebaiknya berwarna gelap, tidak tembus pandang, tidak ketat, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, di sini saya contohkan memakai ihram. Ya, jelas pakaian ihram laki-laki yang anak contohkan, jadi anak di sana. Kalau untuk akhwat, pakaian ihramnya bebas. Artinya baju muslimah yang tertutup, tidak harus berwarna putih, ya, tidak harus berwarna, tapi yang dianjurkan memang berwarna gelap, berwarna hitam yang menutup seluruh anggota tubuhnya, sebagaimana yang ketentuan yang disebutkan dalam buku ini. Ya, yaitu tidak tembus pandang, tidak ketat, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Baik. Ada sabuk? Ada. Oh begitu, nggak usah. Siapa yang pengen? Bismillah. Kenapa? Ya, yang paling penting pakai baju ihram ini atasan atau bawahannya, Pak? Bawahan yang krusial ini, ya. Bahaya kalau sampai melorot. Hah? Yang paling gampang pakai baju ihram itu seperti pakai sarung. Ya. Gini nih. Kemudian antum dapatkan seperti ini. Ya. Setelah itu begini. Setelah itu disarungkan. Dah, ini enak nih. Ini cara yang paling gampang, yang paling mudah untuk pakai bawahannya baju ihram. Mudah ya? Nggak susah kan? Ujung sama ujung dipojokkan begitu, dilipat seperti pakai sarung, dibalikkan begini, terus disarungkan. Sudah, ininya juga enak buat jalan. Karena ada metode-metode lain yang kalau salah pakainya, antum kayak pengantin sulu, susah jalan. Ya, repot, ya. Ya, jadi susah jalan. Jadi ini yang paling enak sudah. Ini untuk bawahannya. Ini sudah insya Allah aman. Aman sentosa. Atasan, bismillah. Baik, untuk atasan ini yang paling memudahkan adalah begini. Salah satu ujungnya masukkan. Seperti ini. Salah satu ujungnya antum masukkan seperti ini. Dah. Kemudian sudah. Gampang ya? Nggak susah ya? Terus untuk iltiba tadi. Nah, iltiba itu disunahkan ketika tawaf. Apa itu iltiba? Yaitu membuka bahu sebelah kanan. Jadi bukan setiap pakai baju ihram kelihatan bahu kanannya. Tidak. Hanya ketika tawaf. Hanya ketika tawaf. Nah, ketika antum masuk Masjidil Haram, ternyata waktu sholat. Waktu sholat wajib. Belum tawaf dong. Maka karena masih sholat wajib, biarkan begini. Karena pundak tidak boleh kelihatan ketika sholat. Pundak harus tertutup ketika sholat. Harus tertutup. Biarkan begini. Ketika mulai tawaf, baru. Sederhana. Ini dibuka, ya, dilewatkan bawah ketiak, terus kemudian, sebentar, nah, udah, ya, begini saja, dilewatkan bawah ketiak, kemudian dipakaikan begini. Nah, kalau misalnya ada sabuk, ya, misalnya sabuk, cukup misalnya tadi kalau sabuk ihram yang biasa sabuk ihram dipakai itu. Antum pakaikan bukan untuk bawahan tapi untuk atasannya doang. Supaya nggak ribet begini, ya. Itu antum pakaikan ketika begini disabukin. Disabuk untuk atasan. Dan ketika antum mau irtiba cukup mengeluarkan tangannya saja.
Kan posisinya sudah disabuk begini, tidak bakal kendor, begitu ya. Kalau pakai sabuk untuk atasan, bawahannya sebetulnya nggak perlu pakai sabuk. Begini saja sudah, insya Allah lebih dari lebih, insya Allah cukup. Nanti bisa digantung tas paspor. Iya, betul, digantung tas paspor itu bisa. Ada yang ditanyakan terkait pakai baju ihram? Jelas. Nah, baik. Jadi sebegini mudahnya. Nah, kemudian baru kita melaksanakan tawaf. Nah, ketika masuk Masjidil Haram, sebagaimana masjid-masjid yang lainnya disunahkan untuk membaca doa masuk masjid. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya, membaca doa. Kemudian setelah itu memulai tawaf. Sebagaimana tadi misalnya kita masuk dari sisi pintu yang diarahkan oleh petugas, kita masuk dari sisi yang belum ketemu Hajar Aswad, misalnya dari sisi sini misalnya ya, belum ketemu Hajar Aswadnya, belum ketemu Hajar Aswad, maka kita jalan dan ini belum terhitung sebagai tawaf ya, sampai melihat Hajar Aswad. Ketika terlihat Hajar Aswad, baru Bismillah Allahu Akbar ya, baru kemudian kita menjalankan ibadah tawafnya. Apa yang dibaca? Ibu bisa maju ke depan kalau nggak kelihatan. Iya. Kalau bisa ke depan, tapi berdiri Bu ya. Bentar. Nah, diulang Pak dari situ ya. baik. Saya ulang ibu-ibu. Yang tidak melihat atau tidak terlihat supaya berdiri supaya bisa melihat. Ya, supaya melihat. Nah, kalau misalnya kita masuk ke Masjidil Haram di posisi yang belum ketemu Hajar Aswad, maka perjalanan kita ini belum terhitung tawaf. Terhitung tawaf ketika ketemu Hajar Aswad. Baru di situ mulai terhitung, kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Dan baru menjalankan ibadah tawaf. Apa yang dibaca, apa ya zikir yang dilakukan? Tidak ada tuntunan spesifik, putaran pertama baca apa, kedua baca apa, ketiga baca apa, dan sebagainya. Itu semuanya hanyalah karangan yang dibuat oleh sebagian orang atau sebagian ulama. Namun antum bisa misalnya yang biasa tasbih, takbir, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah misalnya. Atau baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, atau membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, baca salawat, atau baca Al-Quran ya, atau baca buku doa. Di belakang insya Allah di buku ini ada, pasti ada bagian doa-doanya di belakang ya. Baca doa-doa yang ada di buku tersebut, baca setiap putaran, baca terus demikian, baca muterin Ka'bah terus sampai ke rukun Yamani. Nah, ketika sampai di rukun Yamani, ada bacaan yang harus sama semuanya. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus demikian. Ya, baca doa sabu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ketemu Hajar Aswad lagi, ini terhitung satu. Ini terhitung satu. Baru muter lagi yang kedua. Ya, sama seperti tadi bacaan dan yang lain sebagainya. Apa yang mudah bagi antum semuanya. Setelah itu sampai di rukun Yamani, baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus terhitung dua, Bismillah Allahu Akbar, lanjut lagi. Gitu ya. Jelas? Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Nah, sampai di rukun Yaman sama Hajar itu serong berarti serong. iya, ya posisi seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi antum jalan seperti ini, ukurannya cuma lebih besar, gitu aja. Iya. Sudutnya atau di sebelah sini atau sebelah sini maksudnya? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti pertanyaan. Apakah di sebelah apa ya? Jadi, ya, nah, ketika di sudut hitungannya. Jadi ketika antum melihat sudut ini, sudut rukun Yamani, maka sejak melewati sudut rukun Yamani baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Sama seperti Bismillah Allahu Akbar di sini adalah di sudutnya. Ya, persis di sudutnya. Nah,
Ada lagi yang tanyakan? Ibu-ibu? Jelas? Kalau, nah, silakan. Ustaz, kalau bacaan labbaik Allahumma labbaik itu bacaan kapan? Nah, labbaik Allahumma labbaik dibaca sejak menggunakan melewati miqat. Ya, ketika melewati miqat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah tadi labbaik Allahumma umrah, disunahkan terus bertalbiyah sampai masuk Makkah. Ketika masuk Makkah sudah berhenti. Ya, talbiyahnya sudah berhenti. Begitu. Nah, kemudian saya tambahkan, tiba-tiba di putaran ketiga misalnya atau keberapa, belum selesai tawaf, masuk waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Berhenti sholat. Ya, kita ikut berhenti sholat karena semua diberhentikan untuk melaksanakan sholat. Nah, karena kita lagi mau sholat, posisi ini balik lagi, ya, dibalikkan kembali. Dibalikkan kembali seperti ini ketika mau sholat. Jangan sampai dibiarkan bahu terbuka ketika sholat. Bahu harus tertutup ketika sholat. Ya, ingat, ketika sholat bahu tertutup. Jadi dibalikkan kembali. Selesai sholat, mulai lagi. Bukan mulai dari nol, tinggal ngikutin berapa yang kurang. Ya, sudah 2 putaran. Ya, maka kita melakukan putaran yang ketiga. Tapi jangan lupa, ini dibalikkan kembali. Ya, ini dibalikkan kembali seperti ini. Kemudian untuk putaran yang ketiga. Ini tawaf. Selesai tawaf, kemudian kita naik. Selesai sholat tawaf, kemudian posisi makam Ibrahim ada di sini. Biasanya begitu ya. Selama belum dipindah sama pemerintah Saudi, masih di sini. Nah, kemudian kita menuju ke sisi belakangnya yang paling jauh, ya. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat di sana. Sholat sunnah 2 rakaat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah itu sholat sunnah, mundur lagi ke belakang, minum air Zam-Zam. Ya, minum air Zam-Zam. Ingat, minum air Zam-Zam ini sunnah dan dianjurkan juga menyiramkan sebagian ke kepala kita. Ya, minum dan basahin kepala kita dengan air Zam-Zam. Ingat, minumnya tangan kanan. Boleh minum berdiri. Untuk minum air Zam-Zam boleh. Karena Ali bin Abu Thalib mencontohkan minum sambil berdiri. Ketika ditanya, kok minum berdiri? Kata beliau, saya melihat Rasulullah SAW minum berdiri ketika minum air Zam-Zam. Cuman ketika minum air Zam-Zam, bukan pada kondisi yang lainnya. Kondisi yang lainnya kita harus minum duduk dan tangan kanan itu wajib, hukumnya haram kalau minum tangan kiri. Setelah itu kita naik ke Bukit Sofa. Ini anggap Sofa, ya, saya naik. Sambil naik ke Bukit Sofa, innas Sofa, ada tulisannya, ada ayat yang tertulis di sana. Ya, innas Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Ya, membaca itu, kemudian sampai di Bukit Sofa menghadap ke kiblat. Menghadap ke Ka'bah. Enggak kelihatan Ka'bahnya di Sofa sekarang Ustaz dengan bangunan seperti itu. Lihat garis sof. Ya. Melihat garis sof. Melihat garis sof dan kemudian menghadap ke Ka'bah, membaca la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ada dalam buku. Ya, ada di dalam buku. Setelah membaca tahlil seperti ini, doa angkat tangan. Baca apa? Buku doa ini silakan dibaca. Ya, baca doa. Sebanyak-banyaknya doa. Kalau mau mengikuti Nabi SAW, insya Allah bakal ditinggal oleh jamaah yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi SAW sebagaimana dalam hadisnya, beliau membaca doa itu berdiri seperti kita baca surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Ya, beliau berdoa. Setelah berdoa, membaca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai baca itu, doa lagi. Berdoa lagi yang kedua. Selesai doa yang kedua, baru
baca la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda. Selesai, baru turun ke Marwah. Turun ke Marwah. Nah, ketika turun ke Marwah, di situ ada lampu hijau. Nah, di situ kita lari-lari kecil. Tapi ingat, ini sudah tidak sunnah begini nih. Ya, yang begini ini sudah nggak sunnah. Balik lagi. Ingat, ittiba itu ketika apa? Tawaf. Ya, ketika saya udah nggak perlu, sudah balik seperti ini. Ya, sudah balik seperti ini. Ketika naik kita waktu sholat sunnah tadi, balikkan baju ihram, sholat sunnah, minum air zam-zam sudah seperti ini, ya, dan kemudian ketika naik ke Bukit Sofa juga sama, sudah kondisi seperti ini. Ketika antara Sofa dan Marwah juga sama seperti ini, ya, baju ihramnya. Terus zikir. Bebas zikirnya. Ketika di lampu hijau tadi, sambil lari-lari kecil, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ada di buku, ya. Dan kemudian selesai lewat lampu hijau, antum boleh menunggu istri antum misalnya sampai ketemu, jalan lagi lanjut sampai ke Marwah. Sampai di Marwah, kita lakukan sama seperti yang di Sofa tadi, menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat, biar garis soft saja. Cari posisi yang tidak akan mengganggu dan diganggu oleh orang, ya, posisi yang tidak mengganggu dan diganggu. Daripada kita lagi mau doa torik ya hajj torik, daripada repot begitu, ya, lebih baik antum cari posisi yang dekat dengan tempat yang bisa antum enak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika di Marwah juga seperti itu. Cari posisi yang antum tidak mengganggu jalannya orang, menghadap kiblat, berdoa dengan seperti yang di Sofa, mengucapkan la ilaha, seperti di Sofa tadi, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda. Baru kemudian berdoa. Doa apa? Sebebas mungkin, ya. Apapun doa yang antum panjatkan pada saat itu. Selesai doa, membaca la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda. Kemudian doa lagi. Ya, jadi 3 tahlil yang di antara 3 tahlil itu ada dua doa. Ini sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jarang travel yang tidak mengikuti sunnah, tidak menjalankannya. Mereka lewat saja, Sofa lari Marwah, Marwah Sofa lagi, ya. Jadi Sofa Marwah terhitung berapa? Sofa Marwah pertama kali jalan naik dari Sofa ke Marwah terhitung berapa? 1, ya. Bukan seperti tawaf. Kalau tawaf kan ketemu lagi Hajar Aswad baru terhitung 1. Jangan sampai antum menghitungnya Sofa Marwah, Sofa baru dihitung 1. Ini ya Allah bisa sangat melelahkan. Sofa Marwah terhitung 1, Marwah Sofa lagi terhitung 2. Dan setiap berhenti sunnah doa tadi. Setiap berhenti disunahkan membaca doa seperti tadi, ya, sampai nanti ujung-ujungnya berakhir di mana? Marwah. Yang ke-7 berakhir di Marwah. Nah, ketika berakhir di Marwah tidak ada doa, disunahkan malah tidak doa. Nabi SAW ketika berakhir di Marwah tidak baca doa. Beliau sudah keluar, begitu saja langsung keluar, cari tempat tahallul, sudah selesailah ibadah antum. Malah yang tidak sunnah, anehnya, waktunya Nabi SAW doa, nggak berhenti doa. Waktunya Nabi SAW baca doa, dia nggak doa, dilewatin begitu saja. Terakhir dirapel di ujung, baca doa, berhenti di sana rombongan sama jamaahnya, amin, dipimpin oleh imamnya, oleh pemimpin jamaah ustadznya, membaca doa dan diamini oleh jamaahnya. Yang Nabi nggak baca doa, dia baca doa. Yang Nabi SAW baca doa, nggak baca doa. Nah, kita kan beribadah pengennya diterima, ya, dan tidak akan benar ibadah umrah kita kalau tidak sesuai dengan tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu manasik umrah. Ada yang terlewat? Apa itu? Antara Bukit Sofa dan Marwah itu udah 1 hitungan. Nah, Dari Marwah ke Sofa lagi itu jadi hitungan kedua. hitungan kedua. Betul. Terus Sofa Marwah lagi hitungan ketiga. Betul. Bukan 1 putaran. Bukan 1 putaran. Sedangkan pemahaman orang bukan seperti itu. Terima kasih. Allah ibarik fi. Nah, ada lagi yang ditanyakan?
Silakan Pak. Oh, Ibu silakan. Nah, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Nah. untuk larangan ihram untuk wanita di poin kedua, bercadar atau menutup wajah itu dilarang ya Ustaz? Iya. Apa ini berlaku ketika kita mengambil nikah atau kapan mulai kita membuka copot kita? Nah, jadi bagi cadar ini memang tidak dibolehkan bagi wanita yang sedang berihram. Sejak kapan? Ya sejak melalui miqat sampai tahallul. Namun bukan berarti yang anti yang sudah berhijab, sudah bercadar, kemudian dengan sembarangan dibiarkan wajahnya terlihat. Lah, bukan berarti seperti itu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menasihatkan kepada wanita-wanita yang sedang melaksanakan tawaf untuk pertama, dia tidak berduselan dengan laki-laki. Beliau menganjurkan ketika ada yang bukan mahram yang lewat, tutup dengan kerudungnya. Maka wallahu a'lam bishawab. Yang dibolehkan juga anti bisa, kalau nggak salah sekarang ada namanya French khimar atau apa, betul ya? Ada bisa ditarik jadi menutup wajah. Benar, ada begitu kalau nggak salah ya. Apa French khimar namanya, benar nggak salah? Itu ada, jadi jilbab ada, ya bisa ada menutup wajahnya, itu dibolehkan. Yang itu dibolehkan karena bukan cadar dengan mengikat yang mengikat menutup wajah secara langsung, tapi itu bagian dari kerudung yang menutupnya. Anti bisa pakai itu, ya bisa memakai itu untuk menutup wajah. Wallahu a'lamu bishawab. Afwan Ustaz, satu pertanyaan lagi. Nah. Ini di luar teknis umrah ya. Nah. Anak kan membawa balita ya Ustaz. Insyaallah. Nanti untuk di Raudhah itu boleh nggak bawa balita? Mengenai teknis raudhah sekarang berubah aturannya. Ada izin yang antum bantu untuk proses perizinannya. Nanti izin, jadi ada izinnya. Nah, izin itu nanti dikoordinir oleh pihak travel untuk kapan dapat izin untuk masuk ke raudhah. Jadi masukkan saja daftar namanya, termasuk balita itu, ikutkan serta waktu ke raudhah. Namun nanti harus ingat bahwa raudhah ini ada waktu laki dan ada waktu perempuan, nggak sama. Nggak bisa suami istri barengan, nggak bisa untuk ke raudhah. Ada waktu ikhwan sendiri, ada waktu akhwat sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, pada saat kita tawaf itu apakah ada keutamaan kalau kita yang lebih dekat ke Ka'bah itu lebih utama, sementara kalau kita lebih jauh kurang gitu Ustaz? Karena sering berdesakan seperti itu. Nah, apakah ada keutamaan spesifik mendekat ke Ka'bah lebih utama daripada menjauh dari Ka'bah? Tidak ada. Malah yang ada adalah semakin sempurna ibadah tawafnya, semakin sempurna pahalanya. Maksudnya sempurna itu apa? Sunnah yang hilang bagi sebagian besar kita adalah ramal tadi, lari-lari kecil. Maka para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, kalau kita menjauh dari Ka'bah tapi bisa melakukan ramal, lari-lari kecil di 3 putaran pertama waktu tawaf, bisa kita lakukan dengan menjauh dari Ka'bah, lebih afdal ketimbang kita mendekat dengan Ka'bah namun tidak menjalankan sunnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Pak, ada tadi larangan dalam pakai sepatu. Ada yang menutup mata kaki, sepatu tidak boleh, ada larangan itu. Cuma di sini tidak ada, saya pernah mendengar. Tidak disebut di sini. Tidak disebutkan di sini. Untuk kepala kan tidak boleh, dan Nah. larangannya. Iya, nggak boleh pakai sepatu, betul, nggak boleh pakai kaos kaki, benar. Iya. Ya, nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai kaos kaki, pakai sandal aja. Nah, ada lagi ibu? Rata-rata ibu-ibu berangkat dengan suaminya kan? Iya. Alhamdulillah, ikut suami aja deh enak. Niat untuk sholat sudah tawaf satu riwayat. Sholat sunnah tawaf. Niat dalam hati sholat sunnah tawaf. Ketika antum misalnya mengatakan di antara Nabi SAW menyebutkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu Nabi SAW biasanya selesai tawaf sambil membaca itu menuju tempat yang bisa melaksanakan sholat sunnah di sana. Cukup seperti itu, niat itu di dalam hati, tidak perlu dilafalkan secara spesifik,
Jadi antum niat aja dalam hati bahwa untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf. Nah, saya tambahkan sedikit terkait dengan ibadah sunnah di Makkah. Ada ibadah sunnah yang tidak mungkin dilakukan di masjid lain di seluruh muka bumi walaupun di Masjid Nabawi. Apa itu? Tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini hampir jarang diamalkan oleh jamaah umroh kita. Apa itu tawaf sunnah? Jadi selama antum di Makkah, sekian hari di Makkah, antum kan pasti sholat di Masjidil Haram. Nah, di antara ibadah yang bisa antum lakukan di Masjidil Haram adalah melaksanakan tawaf sunnah. Dengan pakaian yang bebas seperti ini, misalnya sudah pakai baju gamis, biasa bebas seperti ini, antum sholat di Masjidil Haram. Selesai sholat, anak pengen tawaf sunnah, maka berdiri seperti tawaf tadi, ya, gak usah pakai baju ihram, tidak usah pakai baju ihram, pakai baju biasa seperti ini, tawaf 7 kali putaran, dan selesai 7 kali putaran, sholat sunnah tawaf. Ya, apakah pakai sa'i? Nggak perlu. Ya, boleh berapa kali Ustadz? Mau sehari 4 paket, 5 paket, 1 paketnya 7 putaran ya. Mau sehari 4 kali, 5 kali, 10 kali, antum bisa lakukan itu. Itu adalah ibadah yang luar biasa. Ya, ibadah yang besar yang tidak bisa diamalkan kecuali hanya di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Setelah melaksanakan rangkaian tadi kan ada cerita tawaf wada. Tawaf wada alhamdulillah disinggung di buku ini juga. Ya. Di sini disebutkan kalau tidak salah terkait dengan tawaf wada bagi ibadah umrah. Halaman 66. Setahu saya tawaf wada untuk umrah sunnah, tidak wajib. Ya. Tidak ada tawaf wada pada umrah biasa. Adapun perintah Nabi SAW melakukan tawaf wada itu hanya berlaku bagi menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi tawaf wada ini hanya berlaku bagi ibadah haji saja. Jadi kalau antum tidak sempat melaksanakan tawaf wada, tidak mengapa. Silakan. Bismillah. Kebetulan kan untuk saat ini kan saya bawa anak kecil mungkin yang 9 tahun Ustaz, ya mungkin notabene mungkin pada saat sholatnya atau apa itu kan mungkin dia entah capek atau apa gitu, karena kita ingin mengejar ke Ka'bah gitu kan, sebaiknya bagaimana Ustaz saat Sebelah bapak. bukan anak Usia berapa? 9 tahun. 9 tahun. Oh. Jadi yang ditanyakan kalau mengejar keutamaan kemudian takut beliaunya tidak. Tapi kan dengan istri juga kan ya. Artinya bisa antum misalnya ingin melaksanakan tawaf sunnah tadi misalnya, ingin melaksanakan tawaf sunnah. Buat janjian saja sama istri sama anak. Abi mau sholat tawaf sunnah dulu ya, nanti ketemu di sini misalnya begitu. Buat janjian, ada titik-titik tertentu yang bisa dibuat janjian misalnya di dalam area Masjidil Haram itu sendiri. Kalau misalnya memang masalah, misalnya waktunya memang menunggu antara waktu sholat dengan sholat yang lainnya, antara maghrib dengan isya misalnya, atau misalnya waktu sebelum sholat subuh 1 atau 2 jam sebelum sholat subuh misalnya mau melaksanakan tawaf sunnah di sana, janjian tunggu di sini ya, nanti habis selesai tawaf sholat sunnah, setelah itu habis jemput kemari gitu. Insya Allah setelah sekali antum datang semuanya sudah familiar insya Allah. Itu di antara Allah alam, di antara kelebihan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, walaupun kelihatannya yang belum pernah ke sana crowded dan ribet banget, tapi ketika antum ke sana ternyata alhamdulillah dimudahkan untuk mengetahui titik-titiknya dan mengetahui dengan gampang kita bakal ketemu di mana dan sebagainya. Di Mekah di hotel apa? Kalau yang ini Marriott, Sir. Yang umroh only Marriott. Oh, nah. Masya Allah. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, silakan. Boleh kita mendoakan saja. Boleh. Bahasa apapun. Bahasa apapun. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa daerah, boleh. Allah ngerti, insyaallah. Ikhwan, Sir. Nah, silakan Pak. Oh, sekali saja.
ketika pertama selesai tawaf menuju sa'i, itu saja pertama kali. Nah, sunnah, itu sunnah. Dan ada poster besar yang bisa antum tiru saja bacaannya. Kalaupun tidak, di sini insya Allah sudah disebutkan. Tinggal baca. Apalagi sudah ada kalungnya ini, masya Allah. Walaupun kelihatannya berat juga. Ada yang versi kecil kita kasih juga, Ustaz. Oh, ada versi kecilnya juga, masya Allah. Kalau perlu versi PDF-nya sebetulnya. Lebih ajib lagi. Nggak ribet, bisa sambil selfie. Masya Allah. Nah, juga yang diingatkan ini, jangan gampang-gampang selfie ya. Ya, antum ini, kita ini, ada yang wartawan yang berangkat untuk meliput acara umroh. Anas wartawannya. Antum wartawannya untuk ini. Ya, jangan sok jadi wartawan. Sekarang suasana di Mekah kondisi seperti ini. Ini wartawan atau mau ria? Ya. Kondisi di Madinah, kondisi di depan Ka'bah seperti wartawan. Mau ngapain? Ya, sedangkan ini ibadah. Ya, jangan gampang-gampang selfie. Ya, mau foto bolehlah foto, tapi jangan sampai share bikin statusnya alhamdulillah. Oh, masya Allah, dipuji, semoga mabrur umrohnya begini begitu. Ini niat lillah atau apa? Ya, jaga keikhlasan, jaga keikhlasan. Kalau antum menjaga keikhlasan, insya Allah Allah akan panggil antum berkali-kali ke sana. Amin. Ya. Ya, kalau misalnya cuma untuk show dan pamer, ya sudah dapat pamernya doang, sekali itu doang. Udah nggak dapat lagi. Pahalanya nggak dapat, udah bayar hampir 30 juta, Pak. Ya, nggak dapat pahala, nggak kepanggil lagi. Waliyahzubillah. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, silakan, Pak. Sekarang sudah tidak menggunakan masker ya? Iya, bebas masker di sana. Alhamdulillah. Sudah Di sana kayaknya pemerintahannya nggak percaya sama virus corona. sudah rapat juga, Ustaz ya. Sholatnya rapat, nggak pakai masker dan lain sebagainya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ditanyakan? Cik. Ada lagi Bapak Ibu? Ini masih panjang nih, dikit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau menanyakan tentang masalah haid yang lagi nggak beraturan gitu. Nah. Gimana ya? Baik. Sudah periksa ke dokter? Sudah. Kata dokter darah haid atau bukan? Iya, kebetulan 2 bulan lalu nggak haid, tapi Nah. bulan ini haid tanggal 1, per tanggal 1. Karena yang saya khawatirkan karena kita kan ke ini dulu ya, Madinah dulu baru ke Mekah gitu. Iya, betul. Khawatirnya ketika umroh haid Iya. gitu ya. Nah, jadi pertama mungkin nanti bisa minta kepada dokter untuk pencegah haid supaya Sudah dikasih sih, Udah. belum minum. ah ya memang diminum sesuai dengan anjurannya supaya di saat waktunya insya Allah tidak datang haid. Ya. Namun apa yang terjadi? Ya, jika tidak, semoga tidak ditakdirkan seperti itu, di saat waktunya tawaf, waktu melaksanakan ibadah umrah, keluar darah haid maksudnya, Pak ya, bukan bapak-bapak, bukan di sini, bagi ibu-ibu. Ya, kalau bapak mimisan ya obatin sendiri. Ya, ini darah haid. Apa yang harus dilakukan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merujuk kepada fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa kalau wanita, bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah atau haji dengan waktu yang terbatas, tidak mungkin menunggu masa suci untuk bisa tawaf. Ya, kalau waktunya yang tidak terbatas, oh masih sebulan setengah anak di Mekah, misalnya begitu ya, ya nggak masalah, tunggu aja suci baru tawaf. Tapi kalau waktunya terbatas, maka anti boleh tawaf walaupun dalam keadaan darah haid keluar, tapi jaga kebersihan diri, pakai pembalutnya, ya, jangan sampai mengotori Masjidil Haram. Itu saja. Tawaf walaupun dalam kondisi seperti itu boleh. Itu fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam hal ini. Lakukan dalam keadaan menjaga kebersihan diri, karena yang disyaratkan bersuci cuma tawaf, ya. Sa'i kalau buang angin, Pak, sah, jalan terus, ya. Jangan buang ketika sa'i buang angin ambil air wudu, enggak.
tidak disyaratkan dalam keadaan bersuci ketika sa'i, hanya tawaf saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, afwan barakallahu fi. Kalau ini untuk di Raudah, kalau untuk di Raudah itu apa amalan yang diutamakan itu apa? Ustaz? Sholatkah atau Ya, apakah ibadah spesifik di Raudhah? Nabi SAW bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu dari taman-taman surga. Apa yang dilakukan ketika kita di salah satu taman surga? Semuanya adalah kebaikan. Selama kita berada di sana, kita berdoa, kita sholat sunnah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca Al-Quran. Alhamdulillahnya dengan proses registrasi online yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi saat ini, untuk ke Raudhah masing-masing jamaah punya jatah setengah jam. Lumayan. Dulu berdesakan yang luar biasa, ya sekarang tetap berdesakan, tapi ada spare waktu yang aman kalau kita sudah dapat tasrihnya, sudah dapat izinnya. Alhamdulillah, kita tidak akan diganggu-gugat di jam yang kita melaksanakannya, kecuali kalau terjadi kekacauan. Ya, ketika terjadi kekacauan bisa bubar gerak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baca Quran, baca salawat Nabi SAW yang banyak, berdoa kepada Allah, salat sunnah, apapun yang bisa dilakukan di saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, silahkan Pak. Kita boleh mengenalkan orang tua. Sudah umrah sebelumnya? Nah, harus umrah dulu. Ya, harus umrah dulu. Nah, setelah umrah kemudian pengen umrah untuk kedua, memang ini khilaf besar di antara para ulama mengenai mengulang-ulang umrah. Maka yang ana singgung tadi hanyalah tawaf sunnah, tidak menyinggung tawaf umrah secara total untuk kedua kalinya. Ya, tapi kalau misalnya mengikuti pendapat yang mengatakan bolehnya tawaf untuk kedua kalinya, umrah untuk kedua kalinya, maka yang pertama antum harus melakukan umrah untuk diri sendiri. Tidak boleh kita mengumrahkan orang lain. Orang tua masih hidup? Masih ada orang tua? Oh, rahimahullah sudah wafat. Sebelumnya sudah pernah umrah beliaunya? Atau haji? Belum pernah. Nah, baik, antum yang harus menjalankan terlebih dahulu untuk diri kita. Ingat, ikhwatan iman, bahwa haji atau umrah ini wajib bagi yang mampu. Ya, ketika kemampuan itu diberikan kepada kita, sama seperti ibadah menyembelih hewan kurban. Ya, diwajibkan bagi yang mampu. Ketika kemampuan itu Allah berikan kepada kita, tidak boleh kita oper untuk orang. Ketika misalnya ternyata qadarallah orang tua kita selama hidupnya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, Allah tidak membebani mereka dosa karena ketidakmampuannya. Namun ketika kita mampu, kita koper ke orang lain, kitanya yang dosa. Sudah mampu, kenapa orang lain yang dikasih? Paham ya? Jadi kewajiban itu harus kita jalani sendiri. Selesai kita melakukan kewajiban untuk diri kita, baru kemudian kita apakah ada kesempatan untuk yang kedua kalinya, maka lakukanlah untuk orang lain, terutama untuk orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadwal di Madinah itu kan 3 hari ya Ustaz ya? Nah, Ya. Di Raudhahnya itu cuma hari Selasa saja atau? ya, sekali doang. Kalau nggak salah sama perjalanan cuma dapat izin sekali dari pemerintah. Tapi di Masjid Nabawi hadiri majelis ilmu di sana, ya, sholat dan hadir majelis ilmu. Kalau salah di dekat pintu 19, ya, bisa diarahkan oleh pembimbing karena ada ustadz di antara ustadz kita, ustadz dari orang Indonesia yang majelisnya sangat ramai, ya, di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Dan ingat, pahalanya menghadiri majelis ilmu di Masjid Nabawi sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk di majelis ilmu di Masjid Nabawi sama seperti jihad di jalan Allah. Jangan dilewatkan. Harus menyediakan waktu di hari-hari itu untuk duduk di majelis ilmunya para ulama yang ada di sana. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekarang itu setiap waktu sholat tidak ada antrian untuk yang ke Raudhah itu ya? Biasanya kan? Iya, tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak, ya masih ada. Cuman semua diarahkan mengikuti aturan yang baru itu.
Iktamarna ya, pakai program. Marna. Aplikasi. Nah, ada aplikasinya yang diarahkan untuk menggunakan itu. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, silakan. Tadi larangan satu waktu apa saja Ustaz? Boleh sepatu terus Iya, pakaian berjahit semuanya nggak boleh. Ya, sepatu kaos kaki jangan dipakai. Pakai topi, jangan. Ya, larangan-larangan ihram secara total sebagaimana disebutkan dalam buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillah kalau tidak ada. Atau Ustadz yang bertanya. Kalau zamannya udah ngerti tadi. Insyaallah. Anak nanya apa? Ya, kalau sudah ada yang tidak mau ditanyakan, mungkin kita akhiri saja karena 15 menit lagi kita akan masuki waktu sholat zuhur. Nanti untuk sholat ada di musola sebelah, tempat wudhunya juga ada di musola, toilet pun juga ada di sebelah lewat pintu belakang. Dan nanti untuk makan siang, kita makan siang bersama-sama di restoran masih satu lantai dekat lift yang tadi ya Bapak Ibu. Nanti kita di restoran dan mohon ID name-tag-nya dipakai ya, jadi buat pembeda untuk makan siangnya ya. Dan insya Allah kita akan tutup, mungkin Ustaz ditutup besok dengan doa atau Baik, ikhwatal iman. Nah, baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara doa yang semoga oleh penulis dicantumkan di dalam buku ini. doa apa Ustaz? Allahumma inni as'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. 144. Ada sebuah doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, alhamdulillah, di halaman 117. Ya, 116 dan 117 ini di halaman doa di halaman 116 dan 117. Doa ini jadikan doa andalan, doa pegangan. Ya, terutama di 117. Dua-duanya ya, di halaman 116 dan 117 ini adalah doa yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita bingung, nggak tahu baca apa, baca doa ini. Dua-duanya di 116 dan 117. Alhamdulillah digandengkan oleh penulis. Ya, Anda tekankan di yang 117. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya, silahkan baca terjemahannya. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan sekarang dan yang akan datang, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh keburukan sekarang dan yang akan datang, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala apa yang pernah diminta oleh hambamu dan Nabi Muhammad SAW. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala sesuatu yang nabimu berlindung darinya. Ini banyak kekurangan dalam terjemahannya. Ya, dalam terjemahannya banyak kekurangannya. Aku memohon kepadamu ya Allah surga dan segala sesuatu yang mendekatkan diriku kepadanya.
baik itu berupa ucapan maupun amal. Aku berlindung kepadamu dari api neraka, agar aku dijauhkan dari api neraka dan segala hal yang mendekatkanku kepada api neraka, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau jadikan semua takdir yang engkau tetapkan untukku adalah takdir-takdir yang baik. Keren doa ini ya. Jangan sampai tidak dibaca ketika di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang mustajab. Ini doa diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jangan sampai kita lebih lihai terkait dengan doa-doa yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang luar biasa, kita terlewat dan tidak memahaminya. Juga yang di halaman 116 juga sama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena itulah yang menjagaku, yang menjadi bentengku ya Allah. Ya Allah, perbaikilah duniaku karena di situ aku hidup. Ya Allah, perbaikilah akhiratku karena kesana nanti aku akan pulang. Ya Allah, jadikanlah hidup sebagai tambahanku untuk segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai istirahatku dari segala keburukan. Ini luar biasa. Jangan sampai tidak dibaca. Ya, kalau bisa dihafal. Jadi di antara takbir tadi di Safa dan Marwah, jangan lupakan doa ini. Sekali dikabulkan, berubah nasib hidup kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk kajian manasik kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dan kita tutup majelis ilmu kita.